Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, sesuai pertemuan, kali ini kita akan mempelajari tentang list ya, atau yang dinamakan array atau larik dari data. Nah, karena pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami konsep secara teori, apa itu array, apa itu list, ya, apa itu tipe data dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan array, list atau list dalam salah satu bahasa pemrograman yaitu Python menggunakan IDE Jupyter Notebook. Nah, diharapkan kepada seluruh mahasiswa agar menginstal terlebih dahulu Anaconda 3, dan di dalamnya ada Jupyter, ada Spider dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini diharapkan kepada mahasiswa dapat memahami apa itu list, apa itu array, dan bisa mempraktekkan di rumah masing-masing dan membuat kelompok dari hasil video pembelajaran kali ini. Nah, oke. Langsung saja, misalnya saya mempunyai sebuah data. Nah, dalam bahasa pemrograman Python sama dengan bahasa pemrograman lainnya. Jadi array, larik atau list tersebut itu dinotasikan dalam kurung siku ya. Saya punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini merupakan sebuah list atau array 0 sampai array 8 ya. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa angka 1, nah itu merupakan array 0 ya. Dan angka 2 merupakan array 1 sampai ke array 8. Jadi dalam sebuah larik atau list atau array ini, angka pertama itu disebut array 0 ya, bukan dimulai dari angka 1, tetapi dimulai dari angka 0. Jadi apabila saya sebutkan atau saya search list array 0, nah itu akan muncul angka 1 yang nanti kita praktekkan lebih dalam. Nah, jadi kita memiliki array 0 sampai 8 ya. Jadi ini array yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melist atau memanggil array-array tersebut ya dengan beberapa perintah. Ya, misalnya saya kasih contoh dataku sama dengan array 0 ya. Oh, maaf ya. Kita contoh lagi, dataku sama dengan data untuk array ke 0 ya. Nah, jadi dataku itu sama dengan 1 ya, karena dia merupakan array pertama. Nah, jadi apabila saya buat dataku data array dari 0 sampai 5 ya. Nah, kira-kira angka berapa yang akan muncul ya?
0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Seharusnya angka 1 sampai dengan 6 ya. Kita akan coba. Oke. Dataku ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Nah, itu array yang terbentuk atau list yang bisa kita pilih atau kita panggil. Ya, bisa juga kita coba-coba ya. Misalnya dataku data sama dengan array ke-7 ya. Dataku, nah maka array ke-7 itu adalah 8 ya, dan seterusnya. Nah, ini array yang terbentuk ya, 1 sampai dengan 9 ya. Jadi array 0 sampai array 8. Nah, ada juga proses memanggil array menggunakan min ya. Nah, jadi mengambil array dari angka paling belakang. Misalnya data sama dengan min 1 ya. Nah, dataku ya, jadi kita bisa mengambil array atau ada beberapa perintah di dalam ujian algoritma. Nah, itu apabila ada sintaks seperti ini, dataku sama dengan data min 1 ya, maka akan muncul angka berapa ya. Jadi itu bisa kita lihat ya. Nah, kalau yang dimaksud min 1 itu adalah angka paling belakang di akhir array. Nah, kita akan coba misalnya min 2. Nah, maka data yang akan muncul adalah data ya, benar ya, data 8 ya, karena dia mengambil array dari paling ujung. Nah, kita juga bisa memanggil data dalam sebuah array atau larik atau list dengan menggunakan range ya. Misalnya range 1 sampai range 10, range 1 sampai range ke-8 dan sebagainya. Nah, bisa juga kita menggunakan perintah dari 0 ya, dari array awal sampai dengan array misalnya array 7 ya. Data titik 2 ya sampai dengan array ke-7 ya. Misalnya seperti ini. Ya, dataku. Ya, maka dia akan memanggil dari array awal ya yang tidak ditentukan, misalnya array 0 ya sampai dengan array ke-7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, karena 7 itu tidak dibaca, jadi 0 sampai 7. Jadi sampai array ke-7 maksudnya sampai data ke atau lari ke atau list ke-7 ya. Jadi ya list di belakang 7 ya, 0 sampai array 0 sampai array atau list 6 ya. Nah, selanjutnya kita juga sebenarnya bisa menambahkan sebuah array ya. Misalnya data 1 ya, tadi data, sekarang data 1 yang isinya array 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya. Jadi kita punya data isinya 1 sampai 9, kita punya data 1 yang isinya 10, 60, 30, 40, 50 ya. Kita bisa menambah data ya 1 sampai 9 ya dengan data 1 dengan cara
data tambah ya sama dengan data plus data 1 ya. Nah, maka data tambah sama dengan ya, jadi akan menjumlahkan semua array yang telah kita buat tadi ya. Ya, dari data, array data atau list data ditambahkan dengan list data 1 ya. Maka akan dibuat satu array yang panjang seperti ini. Oke, jadi dalam list juga kita bisa melakukan proses perubahan data dalam sebuah list atau array ya dengan cara kita buat dulu variabel ya agar data tersebut tidak mengganggu data awal yang telah kita buat dalam sebuah list ya dengan cara kita menggunakan titik 2. Oke. Nah, yang kita akan ganti misalnya data 0, 1, 2 ya, data kedua ya. Nah, kita akan ganti dengan misalnya angka berapa ya, 100 ya, 100. Oke. Nah, kalau kita print data ya, nah maka yang akan muncul adalah list data atau array yang telah kita buat sebelumnya ya. Padahal di sini telah kita melakukan perubahan data ya. Jadi A sama dengan data titik 2 itu maksudnya A mengambil atau duplikat ya list dalam variabel data ya. Jadi apabila kita print A, nah maka data yang kita ganti sebelumnya ya, misalnya untuk array kedua ya 0, 1, 2 ya, 0, 1, 2 ya, jadi sudah terganti dengan 100 tanpa mengganggu data atau list dalam sebuah variabel data. Nah, itu adalah cara mengganti atau merubah data dalam sebuah list. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan proses menambah data ya. Jadi bisa menambah data dengan perintah data titik append ya, misalnya berapa ya, 10 ya. Oke, kita eksekusi. Nah, seharusnya ya di data itu sudah ketambahan satu buah data ya, array ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, array ke 9 yaitu angka 10. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan perintah
melihat panjang dari sebuah list array ya dengan cara menggunakan perintah len ya. Len data. Ya, oke. Jadi panjang list sama dengan 10 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dalam sebuah array yang memiliki panjang 10. Nah, panjang list 1 sama dengan len data 1. Data 1. Mana ya? Apakah kita punya data 1? Panjang list 1. Oke. Nah, jadi panjang list 1 itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6 buah data. Oke, sesuai. Nah, oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ingin kalian membuat hal yang sama ya. Kemudian dikirimkan ke saya. Lebih enak dalam bentuk video ya. Nanti dibuatkan kelompok ya, bagi yang punya laptop digabung dengan yang tidak punya laptop. Nah, kalian bisa switch suara atau voice. Nah, menjelaskan satu persatu item dari list ya. Anda bisa membuat beberapa learning outcome-nya atau pembelajarnya, misalnya yang buat list siapa, yang menjelaskan siapa, yang memanggil ya, melakukan perintah panggil data 1 ya, seperti yang saya jelaskan ini ya. Nah, itu bisa Anda bagi ya tiap orang. Nah, mudah-mudahan Anda mengerti dan memahami bagaimana cara membuat list ya atau array. Nah, sehingga kalian bisa mempresentasikan dalam bentuk video bersama teman-teman dalam satu kelompok ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.